kabulkan. Ternyata pengadilan tinggi tetap menolak, tetap anggaran dasar KU batal, sampai kasasi batal. Jadi yang tersebar di luar yang mengatakan yang disahkan di Munas itu anggaran dasar baru, di luar yang dibatalkan, itu bertentangan dengan isi putusan pengadilan tinggi. Bahkan 3 kali disebutkan di sini bahwa yang disahkan itu adalah SK 104 yang dibatalkan oleh pengadilan negeri. Di halaman 35, halaman 349 dan halaman 40 berulang-ulang di sini dalam memori banding dari Peradi mengatakan itu. Jadi lagi-lagi saya hanya sebatas putusan, karena saya tidak tertarik menjabat jabatan apapun. Saya tertarik gara-gara terus-terusan saya diledek begini, pamerin wanita dan sebagainya. Makanya saya jawab sekarang. Saya hanya sepanjang membahas hukumnya. Di sini disebutkan 3 kali oleh memori banding Peradi bahwa yang disahkan di Munas itu adalah surat perubahan anggaran dasar sudah dibatalkan. Jadi dibatalkan oleh pengadilan, disahkan mereka. Tapi oleh pengadilan dibatalin lagi dibatalin lagi di kasasi. Jadi mana yang sah? Anda silakan tafsirkan. Ya. Yang kedua, yang juga saya bahas waktu itu adalah apakah ada SK Menteri Hukum dan HAM baik terhadap perubahan anggaran dasar maupun terhadap susunan pengurus yang baru. Karena itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2016 di pasal 17. Perubahan anggaran dasar harus disahkan dan juga kepengurusannya. Itu yang saya tanyakan waktu itu. Oke? Jadi sekali lagi yang saya bahas berulang-ulang adalah fakta hukum dalam putusan sepanjang menyangkut pembatalan perubahan anggaran dasar. Tidak ada lebih dari situ. Hal lain mungkin sebelum saya kasih ke ahli-ahlinya ini, Anda contoh begini. Apa bedanya perseroan terbatas dengan dewan direksi? Kalau suatu anggaran dasarnya disebutkan catat, apakah dewan direksi itu sah? Ya. Apakah surat-surat yang ditandatangani oleh direksi PT sah? Kalau anggaran dasarnya sudah catat, sudah dibatalkan pengadilan. Karena direksi itu ditunjuk berdasarkan anggaran dasar. Kalau misalnya direksi perseroan terbatas sudah tandatangani berbagai surat, bagaimana nasibnya? Itu kira-kira. Jadi sekali lagi, Anda pakai itu bahwa saya tidak pernah menyebutkan suatu institusi Peradi tidak sah. Saya hanya membahas tentang perubahan anggaran dasar yang dibatalkan oleh pengadilan dan akibatnya terhadap turunannya kepengurusan berikutnya, bukan terhadap institusi. Itu dari saya. Dan untuk selanjutnya saya kasih dulu kepada Pak Sugeng. Tolong dibahas Pak, apa arti putusan ini? Apa arti batal? Batal itu juga akibat hukumnya juga batal. Apa artinya itu? Silakan Pak. Terima kasih ya Bang Hotman. Baik, saya kenalkan dulu ya posisi saya. Saya Sugeng Teguh Santoso, Ketua Umum Persaudaraan Penasihat Hukum Indonesia atau dikenal dengan Peradi Pergerakan. 2004, bahkan sebelum 2004, 2002 saya terlibat di dalam penyusunan Kode Etik Advokat Indonesia yang diintegrasikan di dalam Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian menjabat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Peradi 2005 sampai dengan 2015. Ketika Peradi masih sebagai organisasi single bar, ya. Nah, hari ini saya diundang oleh rekan Hotman untuk bisa memberikan pendapat saya. Ya, kalau saya dibilang ahli itu biar terserah Bang Hotman. Tapi saya akan menyatakan pendapat saya terkait dengan isu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Saya langsung kepada tadi rekan Hotman, bagaimana memaknai menyatakan batal
dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Surat keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia nomor Kep 104 Peradi DPN 9 Romawi 2019 tanggal 4 September 2019 tentang perubahan anggaran dasar. Jadi keputusan inilah yang dirujuk menjadi perubahan anggaran dasar Peradi yang dikatakan sebagai perubahan kedua, ya. Nah, atas perubahan tersebut menjadi dasar untuk kemudian sebagai rujukan di dalam Munas 3 Peradi. Munas 3 Peradi yang dilaksanakan 2020 melalui Zoom meeting, di mana dalam Munas tersebut terpilih ketua umum yang kemudian membentuk Dewan Pimpinan Nasional. Kita ketahui bahwa ketua umumnya adalah rekan advokat Otto Hasibuan. Bagaimana memaknai menyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya surat keputusan 104 tanggal 4 September 2019 tentang perubahan anggaran dasar. Itu bermakna bahwa setiap produk yang merujuk kepada surat keputusan 104 yang dijadikan sebagai dasar perubahan anggaran dasar kedua yang kemudian menjadi dasar terpilihnya di dalam Munas 3 Peradi Saudara Otto Hasibuan bermakna semuanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, termasuk jabatan Saudara Otto